Jadi yang terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita bawakan dengan sukacita kita bagi
kembali menyanyikan pujian tema kita pada bulan ini. Darah Kristus yang Maha Kuasa. Kita akan masuk ke baca firman Tuhan. Kami dapat saudara untuk berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama yang terambil dari Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kepada saudara terkasih. Kita akan mempersiapkan diri kita memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan kita, baik persembahan kasih yang akan kita edarkan. Ada 2 kantor persembahan yang akan kita edarkan pagi hari ini. Yang kantor warna hijau untuk kas gereja dan perpuluhan. Kemudian yang berwarna merah itu persembahan KUT gereja kita yang akan kita adakan pada tanggal 21 besok. Sampai persembahan, sebelum persembahan saya bacakan ketika berpergian dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan puji kita, sungguh bangga Bapa. Punya Allah seperti kamu. Atas
Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik berupa perpuluhan maupun persembahan syukur kami, dan juga persembahan untuk peringatan hari kelahiran gereja ini di tanggal 21 nanti. Bapak, kami mohon Engkau berkenan menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami, dan biarlah melalui persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mempersembahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Dr. Susanto Wiraharjo. Kita kembali mengangkat pujian kita. Ku hidup bagimu, Yesus, Kaulah kebenaran yang telah menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
tiba waktunya bagi kami untuk belajar sebagian firman Tuhan. Biarlah itu menjadi bekal bagi kehidupan kami, agar hidup kami semakin hari semakin berpadanan dengan Injil Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Pendeta Ewanto, Pak Tony Buyani dan seluruh pemimpin dan jemaat di gereja ini. Satu kehormatan yang luar biasa dapat berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Tema kita diambil dari ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi tema yang diberikan kepada kita, dan itu tema gereja, menjadi hamba kebenaran. Ketika saya dan saudara berbicara tentang hamba kebenaran, maka yang pertama adalah saya dan saudara sudah dimerdekakan dari dosa. Pada waktu kita melihat kitab Roma sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 nanti berbicara tentang pengajaran, dan pengajaran itulah yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Baru masuk pada pasal 12 sampai pasal akhir itu berbicara bagaimana saya dan saudara berperilaku dalam hidup harian kita. Yang pertama kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, sekali lagi saya ulangi, yang pertama saya dan saudara sudah dimerdekakan dari dosa. Ketika kita dulu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dipindahkan dari hidup lama ke dalam hidup baru. Hidup lama saya dan saudara dulu dikuasai dosa, cara berpikir kita penuh dengan dosa, berperilaku saya dan saudara kadangkala kita sering menyakiti hati teman, menyakiti hati sesama, menyakiti hati atasan, menyakiti hati bawahan, menyakiti suami, menyakiti hati istri, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dipindahkan dari hidup lama ke dalam hidup yang baru. Hidup lama adalah hidup yang dikuasai dosa, hidup yang penuh dengan noda, dan sekarang kita dipindahkan ke dalam hidup yang baru. Kita dimerdekakan, kita tidak lagi dikuasai dosa, kita tidak lagi dicengkram oleh dosa, dan firman Tuhan berkata kita tidak lagi berada di dalam bayang-bayang maut, karena kita sudah dipindahkan dari hidup lama ke dalam hidup yang baru. Sehingga saya dan saudara adalah menjadi orang-orang yang merdeka. Kita tidak lagi dituntut untuk melakukan dosa, bahkan sebenarnya tidak ada keinginan hati saya dan saudara untuk melakukan dosa, karena dosa sudah tidak berkuasa atas hidup saya dan saudara. Ketika kita sudah dimerdekakan, maka yang ada dalam pikiran saya dan saudara bagaimana kita hidup di dalam orang-orang yang merdeka. Kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Itu nanti masuk di dalam Roma pasal yang ke-12. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi ada keinginan untuk melakukan dosa.
Tetapi keinginan hati saya dan saudara setiap hari adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana ada kehausan di dalam hidup saya untuk senantiasa menyembah, memuji Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah karakteristik dari orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, yang menjadi permasalahan adalah seringkali saya dan saudara bertanya, pendeta, memang saya sudah dimerdekakan, tetapi kenapa saya sering kali melakukan dosa? Saya sering kali jatuh dalam dosa. Dalam perjalanan hidup saya dan saudara, dalam perjalanan iman Kristen itu bukan iman seperti pesawat yang naik terus, tetapi iman itu adalah seperti kurva. Kadang-kala kita bersemangat, kadang-kala kita kendor, tetapi ketika kita kendor kita naik lagi, kendor naik lagi, tetapi kurvanya naik ke atas. Lah, dari sini maka kita melihat sebagai hamba kebenaran, saya dan saudara hamba kebenaran, berarti kita tidak lagi diikat oleh kecemaran, tidak ada ikatan dosa lagi. Barangkali saya dan saudara punya pergumulan di masa lalu, punya dosa di masa lalu. Ketika saya dan saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun dosa masa lalu, sejelek apapun kehidupan masa lalu, semuanya sudah selesai oleh karena darah Kristus. Tadi kita menyanyikan satu pujian, darah Kristus Maha Kuasa. Jadi inilah kuasa darah Kristus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita sudah dimerdekakan, jangan sampai saya dan saudara terhambat oleh pikiran-pikiran, oleh persoalan-persoalan, oleh dosa-dosa masa lalu yang sebenarnya sudah dikubur, sudah dihapus oleh Kristus. Tetapi seringkali saya dan saudara atau banyak orang percaya itu masih terhambat dengan dosa masa lalu. Setiap kita punya dosa masa lalu, saya punya dosa masa lalu. Tetapi ketika saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengaku dosa kita, maka dosa saya itu sudah dihapus, sudah dilebur, sehingga saya menjadi orang yang merdeka. Saya tidak lagi terhambat oleh dosa-dosa masa lalu. Nah, ini Bapak, Ibu dan Saudara, saya punya teman. Teman ini sangat pinter sebenarnya, sangat pandai ketika kuliah, pandai sekali. Tetapi teman ini ketika kami lulus, tiba-tiba dia tidak lulus. Kami bertanya kenapa tidak lulus. Dan di kemudian hari kami datang ke sekolah tempat kami belajar, maka teman ini justru gila. Kami menjadi heran. Ini teman dekat. Dulu ketika kami mahasiswa, ya sama-sama mahasiswa, ya mahasiswa dulu saya masih muda, sekarang juga masih muda, hanya dulu lebih muda daripada sekarang. Nah, sebagai anak muda ya ini saya ada istri dan anak, cerita nggak apa-apa. Kadang-kala kita ya goda lain jenis. Ini kami ada asrama di sini, di sana ada asrama. Kadang-kala ingin memikat hati yang lain jenis itu dengan gaya sok hebat. Tukang sate diundang, Pak, sini Pak, beli satenya. Iya, beli sate lontong sama sambal saja. Satenya nggak usah, kenapa? Nggak punya uang. Hanya untuk memikat agar yang lain jenis itu merasa bangga, wah hebat dia beli sate. Padahal hanya sate sama sambal. Dan ketika kami gitu, teman ini marah-marah. Kamu hamba Tuhan tidak benar, kamu berdosa, kamu telah berbuat tidak baik. Padahal kami hanya sebatas menggoda teman lawan jenis. Dia berlaku seperti orang yang sangat suci. Dan akhirnya ketika cerita pendeknya, nggak usah panjang-panjang karena waktunya memang pendek. Cerita pendeknya, selama itu dia berpura-pura hidup kudus, berpura-pura hebat, ternyata dia menyimpan dosa masa lalu, dan dosa itu masih menguasai dirinya. Dia sudah percaya kepada Kristus, tetapi dosa masa lalu itu masih diingat.
Jadi pengalaman pahit masa lalu, dosa masa lalu itu masih mengikat dirinya, dia belum dimerdekakan, sehingga dengan demikian dia hanyut oleh karena kesalahan masa lalu, oleh karena dosa masa lalu, yang untuk kemudian dia tidak tahan terhadap hal itu, dan pada akhirnya dia bunuh diri, menabrak diri dengan kereta api. Bapak, Ibu, dan saudara orang merdeka, kalau ada dosa masa lalu, barangkali bapak-bapak dulu pernah menempeleng istri, tetapi ketika terima Kristus, dosa itu sudah dibereskan, dan ketika sudah dibereskan, berhenti untuk tidak menempeleng istri lagi. Demikian juga istri yang dulu barangkali didampar suami, dan ketika melihat suami itu sudah bertobat, lihatlah sakit hatinya juga harus berhenti. Jangan sampai diikat dulu, suami saya itu pukulin saya, ia pukulin saya ketika dia belum percaya kepada Kristus. Lihatlah ada suatu perubahan. Dari kehidupan lama ke dalam kehidupan baru itu ada suatu perubahan, ada suatu metamorfose. Dari ulat ke pompong dan kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah, saudara dan saya orang yang dimerdekakan itu adalah seperti kupu-kupu yang indah, terbang kemana saja. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara. Dan yang kedua, hamba kebenaran adalah hamba yang taat pada pengajaran. Kalau kita lihat di sini tadi, taat pada pengajaran. Pengajaran sini berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kehidupan saya dan saudara setiap hari bergumul dengan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan ini satu-satunya dasar kehidupan saya dan saudara. Dimanapun saya dan saudara berada, bahkan kita mengambil suatu keputusan, apapun bentuk keputusan yang menjadi dasar firman Tuhan. Saya mau melakukan sesuatu, maka saya perlu mengoreksi apakah keputusan yang saya lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau keputusan-keputusan yang ingin saya ambil dan ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, berhenti, stop keputusan itu. Tetapi ketika ternyata keputusan yang saya ambil sesuai dengan firman Tuhan, saya lanjutkan. Jadi firman Tuhan menjadi dasar paling utama dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, Bapak Ibu dan saudara bekerja di sini, saya juga bekerja di tempat lain, menjadikan firman Tuhan itu sebagai tuntunan dalam pekerjaan kita. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam pekerjaan saya dan saudara, barangkali ketika kita bekerja ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Kalau di tempat kami kerja itu ada tulisan masuk jam 8, jam 8.01 itu sudah terlambat. Jadi jam 8 tepat itu sudah masuk. Diharapkan jam 8 sebelum itu sudah masuk, karena jam 8.01 itu sudah terlambat. Dan ketika dia terlambat itu absen dengan jarinya itu lewat 1, ya sudah terlambat. Kadangkala Bapak, Ibu, dan saudara dalam pekerjaan saya dan saudara, kita tergoda untuk barangkali ya memotong waktu sedikit, pulang sebelum waktunya kita potong sedikit, atau banyak hal yang kita lakukan sebenarnya itu tidak merugikan siapapun juga, tetapi justru merugikan diri sendiri. Nah, dari sini taat pada firman Tuhan itu bagaimana saya dan saudara menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan utama dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang saya dan saudara ingin lakukan, firman Tuhanlah yang menjadi otoritas. Bagaimana firman Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Selama pandemi kita mengalami 2 tahun lebih pandemi, dan kita bergumul bersama-sama. Dalam pergumulan itu di tempat kami bekerja, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi ketika kami menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, ketika Tuhan mengizinkan ada pandemi, Tuhan pasti juga akan membuka jalan, memimpin kita keluar dari pandemi itu.
Dan Bapak Ibu mengalami bagaimana kita lepas dari pandemi dan sekarang kita mau masuk pada kehidupan yang baru. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu dan Saudara, saya mau menceritakan suatu buku. Buku itu judulnya The God's Way is Still the Best Way. Buku itu ditulis oleh seorang yang bernama Zig Ziglar. Dia melakukan penelitian kepada lebih dari 100 pengusaha yang ada di Amerika. Dan setiap pengusaha-pengusaha sukses itu diteliti, diselidiki, ditanya, maka mereka menjawab, apa yang membuat perusahaan saudara tetap kuat? Apa yang membuat perusahaan saudara tetap survive di tengah-tengah persoalan yang begitu berat, di tengah-tengah kesulitan finansial yang begitu luar biasa? Apa yang membuat perusahaan saudara tetap kokoh? Maka masing-masing itu menjawab bahwa jalan Tuhan masih menjadi jalan yang terbaik. Apa artinya? Dia menjadikan Alkitab itu sebagai dasar yang utama. Saya memberi pajak perusahaan jujur, saya melakukan pemberian salary kepada semua staf jujur sesuai dengan firman Tuhan. Karena semua yang kami lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menolong perusahaan-perusahaan ini tetap kuat dan mereka menjadikan Alkitab adalah jalan yang lebih baik daripada semua jalan. Dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita juga melihat ketika saya dan saudara bergumul dengan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika barangkali saya dan saudara berjalan dan di situ ada kegelapan, firman Tuhan akan membuka mata hati saya dan saudara, membuka mata rohani saya dan saudara, sehingga kita dapat melewati kegelapan itu dan untuk kemudian kita akan menemukan terang. Jadi dari sini yang kedua, taat pada firman Tuhan. Kata taat itu berarti saya dan saudara mau mengutamakan. Kadangkala ada persoalan batin, kadangkala ada kerinduan, ada keinginan untuk tidak melakukan, tetapi saya harus taat. Artinya saya harus berkomitmen, saya berdisiplin untuk memberi ketetapan hati, mengutamakan firman daripada yang lain. Mungkin ketika pagi kita membaca firman Tuhan, sambil Bapak Ibu bekerja, mungkin ada waktu istirahat sebentar, buka handphone, ada aplikasi Alkitab, kita bisa membaca. Sekarang kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya tidak perlu membawa Alkitab ini kemana-mana. Saya hanya perlu membawa HP, saya bisa baca ketika saya naik bis, ketika saya ada di pesawat, dimanapun kita bisa membaca firman Tuhan. Itu keajaiban yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab ini ditulis pada 1500 sebelum Masehi. Alkitab ditulis pada tahun Kitab Kejadian pada tahun 1500 sebelum Masehi dan sampai sekarang utuh. Kalau kita melihat Alkitab yang naskah-naskah tua itu ada di Vatikan dan juga di Inggris, itu masih persis sama dengan sekarang. Ini Alkitab coba. Ada tidak tulisan, ada tidak naskah siapapun juga yang ditulis pada tahun 1500 tahun sebelum Masehi dan masih utuh sampai sekarang. Hanya Alkitab. Apakah kita masih perlu menyaksikan Alkitab? Ada orang berkata Alkitab bukan firman Tuhan, silakan, tetapi bukti sejarah mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika saya dan saudara merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan ini bagian dari kehidupan kita, rumah tangga kita akan bahagia. Pekerjaan kita akan bahagia. Kesuksesan saudara tidak jauh di depan mata saudara. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kan indah sekali Bapak Ibu dan Saudara.
Yang menjadi permasalahan adalah kita sudah tahu bahwa jalan keberhasilan itu hanya pada firman Tuhan, tetapi seringkali kita mengabaikan firman Tuhan. Kita sering memberikan waktu kita yang berlama-lama untuk hal yang lain. Berapa lama Bapak Ibu dan Saudara membuka handphone? Suatu saat saya melakukan penelitian, ya, mewawancarai sekitar 10 pemuda-pemudi diwawancarai. Saya bertanya, bangun tidur kamu ngapain? Buka handphone pendeta. Berapa lama? Ya sekitar 30 menit. Terus setelah itu ya bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya. Terus tanya lagi, bangun tidur ngapa? Langsung pegang handphone pendeta. Apa yang kamu buka? Instagram, Facebook, TikTok. Lihat apakah goyangan kepala kemarin itu indah atau tidak. Berapa lama baca Alkitab? Kalau ingat pendeta. Nah, ini kan suatu persoalan modern Bapak Ibu dan Saudara. Persoalan modern saya dan saudara, seringkali waktu kita itu habis hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Waktu akan terus berjalan, waktu tidak akan bertoleransi pada diri saya dan saudara. Waktu akan berjalan, apakah kita bekerja atau tidak, apakah kita baca firman atau tidak, waktu akan terus berjalan. Padahal kita berkata, kita mengerti bahwa keberhasilan saya dan saudara, kita bisa sukses, kita bisa berhasil ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama. Hamba kebenaran adalah taat pada firman Tuhan karena mengerti dasar kehidupan kita, karena mengerti bahwa sumber keberhasilan saya dan saudara itu hanya pada firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca di sini, maka yang ketiga, hamba kebenaran, yang pertama merdeka dari dosa, yang kedua taat pada firman Tuhan, yang ketiga hidup dalam kekudusan. Yang ketiga adalah hidup di dalam kekudusan. Bagaimana saya dan saudara sebagai hamba-hamba kebenaran, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa lama itu sudah dikuburkan, tidak lagi kita ingat-ingat, sudah kita buang. Ketika kita berdosa, ya kita berdosa. Dan ketika kita berdosa, maka kita mengaku dosa saya dan saudara. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil dan akan memberi pengampunan atas dosa dan pelanggaran kamu. Jadi dosa itu sudah diampuni, semerah apapun dosa kita akan dibuat putih seperti bulu domba. Jadi di mata Tuhan tidak ada lagi dosa ini. Ini ketika kembali ketika berdosa, kita mohon pengampunan, dosa itu sudah dihapus dan jangan lagi berada di sini, kita berada di sini. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, kita tidak lagi berada pada hukuman dosa, dosa sudah kita tinggalkan dan sekarang kita di sini. Kembali kita sudah dimerdekakan, jangan kita terjerat oleh dosa di sini, Bapak Ibu. Yang menjadi permasalahan orang Kristen adalah seringkali kita terjerat pada dosa masa lalu. Dosa masa lalu sudah ditutup karena sudah diampuni Kristus, maka kita taat pada firman Tuhan dan sekarang kita hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Bagaimana saya dan saudara orientasi berpikir kita adalah untuk Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Kudus itu ada 3 pengertian. Yang pertama, ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Ini saya punya dosa. Dan ketika saya datang kepada Kristus, saya mohon pengampunan kepada Kristus. Saya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya diampuni oleh Kristus. Maka darah Kristus itu menutupi di sini. Jadi dosa saya ditutupi. Dan ketika Bapak melihat ini
Ini anggap aja ini saya, ini di sini. Terus ini darah Kristus yang menutupi. Bapak di sini, Bapak tidak melihat dosa, tetapi Bapak melihat darah Kristus yang indah. Itulah kuasa darah Kristus yang telah menutupi dosa saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kudus itu memang kita sudah ditutupi, tetapi dalam setiap hari kita sering melakukan dosa. Coba, bisa enggak kita mengukur dosa? Dari Yakobus 4 ayat 17. Jikalau kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Apakah ada orang yang bisa menghindarkan diri dari itu? Rasanya sangat sulit. Oleh sebab itu ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita sudah berdosa, maka jangan lupa 1 Yohanes 1:9, mengaku dosalah setiap hari. Itu satu bagian dari doa Bapa kami. Dan yang ketiga, memang nanti kita dikuduskan secara sempurna ketika kita ketemu dengan Kristus tatap muka dengan tatap muka. Tetapi selama di sini Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita berjalan setiap hari, saya dan saudara berjalan, maka seringkali kita jatuh bangun. Jangan lupa satu kekuatan yang menolong saya dan saudara untuk tetap fokus hidup di dalam kekudusan hanya pada salib Kristus. Lihatlah salib itu setiap hari, karena itu akan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Hidup kudus itu bukan satu perintah, tapi itu adalah hakikat yang seharusnya melekat di dalam kehidupan kita. Bukan saja hamba Tuhan yang harus hidup kudus. Setiap jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah ini bukan berarti hanya diberikan kepada para pendeta, para pelayan Tuhan, tetapi semua umat Tuhan itu harus hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan menghindari dosa. Ketika kita tahu ada dosa, jangan lakukan. Tidak ada dosa yang tidak membawa konsekuensi. Tidak ada dosa yang tidak membuat saya dan saudara akan menderita. Dosa akan selalu membuat kita menderita. Dosa itu jahat. Hindari dosa. Kita baik-baik, kita berdosa, maka kita akan kehilangan kebaikan itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, hiduplah di dalam kekudusan, karena hanya dengan demikian maka saya dan saudara akan mengalami kebahagiaan. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah karakteristik dari hamba kebenaran. Merdeka dari dosa, taat pada pengajaran, dan hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan pujian hati sebagai hamba. Sa
Kami berdoa secara khusus untuk gereja di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja ini, pendeta Air dan sekeluarga yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan di tempat ini. Tuhan pakai dengan luar biasa. Biarlah melalui pelayanan pendeta Air dan keluarga, gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Kami juga berdoa untuk Pak Tony, Bu Yani, Taman Safari secara khusus. Terima kasih untuk kesediaan hamba-hambamu ini membuka diri untuk mengadakan kebaktian di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Bapa, kami menyerahkan Taman Safari ini ke dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh Taman Safari, dan biarlah Tuhan Engkau menjaga, melindungi, dan seluruh karyawan yang ada di Taman Safari ini. Tuhan memberkatinya. Engkau memberkati Pak Tony, Bu Yani, anak cucu semuanya. Engkau melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan dari setiap jemaat di sini. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan, tetapi hamba berdoa kalau ada yang sakit Tuhan jamah, ada yang kekurangan Tuhan beri kecukupan, ada yang sedang punya persoalan Tuhan bertolong. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan di yang ke-77. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara silakan bangkit berdiri dan angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melimpah atas saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.